Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah bi ni'mati tatimmu shalihat wa bi dzikri habibih wa tanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalam ala asrofil kainat wa sayyidis sadat nabiyina maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi qadar. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah rabbul ardina was samawat wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul ayati wal mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa adib ala sayyidina wa nabiyina wa habibina syafiina wa qudwatina wa imamina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad. Al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabak wa nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi wa bijaril azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bab ini kita bicarakan tentang adil dan mawas diri. Bahasa dari bahasa ilmuwan itu disebut adalah wara. Wara ini adalah bentuk wirai, adalah hati-hati. Kalau perumpamaan kita membedakan halal dan haram, itu perkaranya adalah subhat. Subhat ini adalah perkara yang meragukan. Apakah pilihan itu menuju ke halal atau haram? Tapi yang jelas pilihan subhat ini akan terjerumus pada haram, karena tidak memiliki sifat hati-hati. Yang tadi sudah saya katakan, bahwa manusia ini terletak pada sesuatu yang mana kuatnya rasional mereka, kuatnya emosional mereka, maka lemahlah daripada spiritual mereka. Adlun, dari bahasa nama Allah adlun adalah adil, Allah yang maha adil. Dan manusia bagaimanapun kedudukannya tidak akan bisa memiliki adil, karena adil ini adalah Allah yang punya milik. Nama Allah yang punya milik kalau tidak ada disangkut pautkan dengan sifat-sifatnya kepada manusia, niscaya manusia itu tidak bisa adil. Satu. Kemudian tentang mawas diri, artinya orang di pasukan-pasukan ribat atau pasukan yang terdepan adalah memiliki sifat daripada hati-hati. Ini waro. Waro ini dikuatkan dalam pengertian adalah teliti. Teliti ini artinya akurat. Dan akurat ini yang berkenaan, yang selalu berpikir dari perbuatan. Sebiji zarah, sekecil apapun perbuatan baik, sekecil apapun perbuatan buruk, ini ada hisab. Artinya tidak disadari. Bisa jadi kamu meremehkan satu perbuatan baik sekecil biji zarah, tapi justru itulah yang bisa memutuskan perbuatan satu biji zarah ini adalah mendapatkan ridha Allah, karena teliti. Yang kedua, meremehkan perbuatan dosa sekecil apapun,
yang terlintas dari hati sampai ke permukaan bisa menjerumuskan, mendatangkan kemurkaan Allah. Maka sifat dohir tadi, nama Allah ad-dohir, nama Allah al-batin. Banyaknya manusia itu hanya sibuk memikirkan permukaan atau di dalam arti kata aksesoris, tetapi tidak memiliki ketelitian. Mulai apa dalam ketelitian? Yang tadi saya sebutkan, bahwa ketelitian itu yang asal sumber dayanya niat sekali lagi. Dan niat ini yang harus diteliti betul. Kalau ada isi dari niat selain Allah, saya minta gak usah hadir di majelis. Kalian akan terbakar. Karena teliti ini merupakan satu bentuk keputusan. Dan itu adalah bentuk dari langkah. Apakah langkah mereka itu golongan kanan? Washabul yamin, washabul yamin, washabul simal, washabul simal. Jadi keadilan adalah meletakkan yang hak. Bukan keadilan yang dimaksudkan adalah sifat keadilan yang dimaksud manusia, yang tidak disifatkan dari keadilan Allah, maka itu belum bisa dikatakan adil. Ketelitian yang demikian, maka waspadalah kedudukan makom masing-masing dalam kriteria bagaimana saya harus menempatkan diri, bagaimana saya harus bisa mengerjakan diri. Ini membutuhkan ketelitian dan hati-hati. Apapun perbuatan, kalau tidak mengetahui ini bentuk amal, apakah ini bentuk amanat, apakah ini bentuk untuk pengetahuan, apakah ini bentuk untuk pelajaran, kita harus tahu. Kalau kita tidak mengetahui tentang bentuk-bentuk apa perbuatan kita, ini orang belum dikatakan manusia. Disebut manusia, ternyata nggak punya akal. Disebut binatang, dia punya akal. Disebut orang yang beriman, enggak punya hati. Maka untuk meneliti yang demikian itu membutuhkan Allah, melibatkan Allah. Banyak sekarang sudah merebah. Manusia banyak tahu namanya corona. Dia percaya bahwa kuman bakteri ini membunuh. Dan mereka pada ketakutan. Tetapi saya kurang mendengar atau tidak pernah mendengar ribut masalah malaikat Israel pencabut nyawa. Bukan corona itu yang membunuh, tapi malaikat Israel yang mencabut nyawa. Dan itu nggak pernah dibahas. Ini karena tidak tahunya, tidak telitinya terhadap sesuatu
Siapa yang sanggup mencabut nyawa? Siapa yang berhak untuk mengambil roh? Sedangkan orang hanya berbicara, hanya masalah tentang kematian, tapi nggak pernah melibatkan bahwa yang mencabut nyawa itu malaikat Israel. Bahkan urusan itu sangat sedikit, walakin asarnas la ya'lamun, dan kebanyakan manusia tidak tahu. Ketelitian inilah yang dibutuhkan Allah bersama orang yang teliti. Karena kebanyakan manusia tidak hati-hati tadi, tidak waspada, apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, semua itu rata-rata meninggalkan Allah dalam perbuatan. Ini termasuk orang yang belum waspada. Kamu sadar nggak kalau Allah sering ditinggal? Kamu sadar nggak Al-Quran itu sering ditinggal? Kamu sadar nggak setiap perbuatan Allah selalu dilampaui? Mereka sungguh orang yang melampaui batas. Kalau sifat adlun, adil itu sudah dititipkan kepada kita sifat-sifatnya, maka yang berlaku itu adalah sifat-sifat adalah Allah. Dan tidak akan terwujud dan tidak akan terjadi bagaimana orang yang berpikir, yang belum sempat membakar. Kalau kita melihat orang berpikir tadi karena hati-hatinya untuk mencapai suatu kenikmatannya itu, jangan tanggung-tanggung dong masak. Berapa derajat itu harus membakar sate, berapa derajat yang harus bakar daging. Bagaimana sampai betul-betul hancur daging itu di dalam periuk, betul-betul matang yang namanya masakan itu, bahkan terus mendidih. Baru dicampurkan dengan campuran bahan-bahan ramuan yang lain, bumbu-bumbu yang lain, menyatunya semua amal di dalam pembentukan masak, baru bisa dihidangkan. Dan ada porsinya masing-masing. Kalau ngajinya cuma Jumat, Rebu, itu masak baru setengah matang, seperempat matang, dibiarin. Kenapa nggak sakit perut? Maka dalam ilmu tarikat, untuk mengetahui yang teliti ini harus betul-betul dilebur. Kalau selama zikir belum bisa melebur dari nafsu-nafsunya, kalau zikir ini belum bisa menghancurkan nafsu-nafsunya, tidak ada buah.
Apa buah dari zikir? Apa buah dari munajat? Apa buah dari ibadat? Memisahkan yang hak dan yang batil. Ini tujuan. Selama ibadah kita yang nanggung, zikir yang nanggung, ngaji yang nanggung, amal yang tanggung, kalian saudara-saudara masih menyampur adukan antara halal dan haram. Ini belum tingkat kepada yang disebut wara, waspada. Apakah bisa terjadi dalam hati ini bermuatan antara dunia dan akhirat? Apakah bisa terwujud segala sesuatu yang dilakukan manusia itu, apalagi condong lebih kuat daripada yang dibenci Allah? Iman mereka nggak sampai tenggorokan, akal mereka tidak akan sampai kepada batasan tafakur, hati mereka tidak akan sampai kepada kebesaran Tuhannya. Karena dominan mekanisme yang dijalankan tidak lain hanya memikirkan hidup. Kalau terus dibina dengan hidup ini, maka dia tiap hari bangun tidur, istirahat, bangun tidur, tidak lain cuma memikirkan kehidupan. Yang tidak mengetahui kehidupan sesudah kehidupan. Ini tujuan orang berpikir. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dengan mengingat Allah, kamu manfaat bagi orang yang mengingat. Dengan demikian kamu akan tersudut dengan kehidupan makin sempit. Apa yang makin sempit? Akal kamu sempit. Ruang untuk akhirat tidak ada lagi. Hati yang untuk akhirat tidak ada lagi. Kehidupan akhirat tidak ada tempat lagi di hati kalian. Bahasa mulut mengatakan bahwa akhiratlah tujuanku, itu dusta. Karena walakin asrarun nas la ya'lam. Karena kamu sudah disebutkan dalam Al-Quran, kebanyakan manusia itu tidak mengerti hidup itu untuk apa, tidak mengerti. Walaupun diulang-ulang, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu lebih utama dari kehidupan yang nyata sekarang ini. Surat yang lain, walal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat itu kekal. Itu katanya. Ini tidak bisa disebut kamu berbuat adil. Yang disebut berbuat adil, di mana pemberian Allah yang begitu banyak kepada kalian, yang tidak bisa menghitung nikmat-nikmat itu. Kamu mengetahui bagaimana kebijakan kembali. Cintanya Allah kepadamu itu melebihi daripada kecintaan orang tuamu yang memanjakan kamu.
Marahnya Allah dengan kedermawanannya itu melebihi kedermawanannya daripada marah. Dosa lengkung bumi seisinya, bagi Allah tidak masalah kalau kamu betul-betul mengembalikan urusan kepadaku. Sekali lagi, hidup itu sudah masalah, jangan tambah masalah. Jadi orang yang banyak masalah dan bermasalah, ini adalah orang-orang yang durhaka kepada Tuhan dan Rasul-Nya. Bagaimana hebatnya manusia ini dalam kehidupan dan akalnya yang cemerlang, tapi gagal dua-duanya. Celaka. Yang pertama sudah berkhianat dengan akalnya, yang kedua berkhianat lagi dengan hatinya. Tapi yang diinginkan surga. Yang di Quran itu tidak ada perintah jangan dikerjakan. Makanya banyak orang sukses di dunia, rumahnya banyak, mobilnya banyak, perusahaannya banyak. Bodoh dalam urusan akhirat, itu orang gagal. Maka dengan demikian, karena ketelitian itu, sampai Allah pun berfirman, hati-hati perbuatanmu satu debu, dan jangan meremehkan perbuatan satu debu. Dan jangan meremehkan keburukan satu debu. Asalnya gunung itu satu debu, tanpa terasa menghimpun jadi gunung yang besar. Ketika seseorang datang kepada Syekh Abdul Jailani, ya Tuan Syekh, Tuan Guru, kami ini akan berangkat untuk mengirim emas berapa kontainer yang dinaikkan dengan kuda, dan ini pesanan raja yang harus melewati bukit dan melewati perompak-perompak, semuanya yang terkenal di situ pasti dibunuh. Padahal sebelumnya sudah datang ke Tuan Guru, gurunya Syekh Abdul Jailani, untuk mengajukan perkara yang sama, tapi dilarang sama guru Syekh Abdul Jailani, jangan berangkat. Yang tidak dimiliki teliti itu bagi orang-orang yang belum mengenal Allah. Padahal gurunya lebih alim, lebih kasyaf, ya, agar jangan dikirim kamu, aku melihat kamu terbunuh ketika kamu melewati lembah itu. Karena ini raja, pesan raja, kalau tidak dikirim dia dibunuh sama raja. Bingung putusan ini, dilaksanakan terbunuh, tidak dilaksanakan dibunuh. Yang tidak bisa mengambil pilihan. Akhirnya datang kepada Syekh Abdul Jailani, mungkin masih ada harapan. Apakah benar
dari guru saya, guru Syaikhul Rijal mengatakan bahwa saya nanti mati di lembah itu dan kelihatan terbunuh, maka tidak dipungkiri lagi Syaikhul Rijal benar, kau akan mati. Takdirmu yang kamu tidak bisa merubah. Kalau kamu berangkat pasti mati. Tulisan kamu ada. Terus bagaimana? Apakah kami siap dipancung sama raja? Ini karena upeti ini untuk rakyat yang harus melewati lembah. Langsung sambil kata jalan melakukan. Percayakah kamu dengan takdir? Percayakah takdir itu bisa dirubah? Saya percaya dan yakin takdir bisa dirubah dengan doa. Tahukah kamu doa untuk berubah takdir? Kami tidak tahu. Dalam waktu yang singkat bisa berubah takdir. Percayakah kamu terhadap wali-walinya Allah itu yang doanya tidak pernah ditolak? Apakah urusanmu itu kau serahkan kepadaku atau urusan itu kembali pada urusanmu? Kalau urusanmu sudah jelas, ketika kamu melewati lembah pasti terbunuh. Kalau kamu tidak mengirim barang emas itu, engkau pun akan dibunuh oleh raja. Hati-hati yang bagaimana? Mawas diri yang bagaimana? Kalau sudah maju kena, mundur kena. Kenapa kamu bersikukuh dengan pendirian? Kenapa kamu bersikukuh dengan keangkuhanmu? Kenapa kamu bersikukuh dengan amalmu? Kenapa kamu bersikukuh dengan pendapatmu? Kalau sudah tidak ada pilihan. Dan kalau sudah ditunjukkan pilihan, jangan menawar, karena tetap tawaran itu tidak berarti. Dilaksanakan terbunuh, tidak dilaksanakan terbunuh. Baru terasa di situ peranan Tuhanmu. Baru akan terasa betul bahwa pertolongan itu Tuhanmu, bukan lagi logikamu. Bukan lagi akalmu, bukan lagi perasaanmu, bukan lagi nafsumu, bukan lagi pendirianmu. Yang sudah tidak ada harapan. Walaupun kamu mengetahui dalil bahwa merubah nasib dengan akal, merubah takdir dengan doa, ternyata akalnya lemah. Ketika berdoa, doanya lemah. Apa yang kau harapkan dari kepandaianmu yang sementara dua-duanya sama-sama lemah? Maka aku serahkanlah petunjuk itu kepada Tuhan Guru. Dan kami sama sekali tidak bisa memutuskan, karena sama-sama di dalam kematian. Baik, kamu yakin atau tidak? Dan itu sangat berat, karena dua pilihan itu salah satu.
Kamu yakin atau tidak? Diulang-ulang. Kalau begitu kami yakin. Pasrah, pasrah. Karena tidak ada jalan lain, maka akan berubah takdir kematian itu. Berangkat, bawa barang. Ini sudah resikonya mati. Udah jelas itu kalau berangkat mati, tidak berangkat pun mati, pancung sama raja. Ini yang melaksanakan dengan berat hati. Berarti kamu siap. Kematianmu akan di hadapan. Tapi akan kami rubah dengan izin Allah. Yakin? Berangkat. Jangan tawar-menawar. Supaya kamu senang. Kejadianmu di dalam petunjuk itu kamu mati terbunuh. Tapi Allah Maha Adil. Inilah keadilan. Allah titipkan sifat adil, adlun kepada hambanya, yang mana Allah tidak pernah membuat sengsara hamba. Allah tidak akan mendolimi hamba. Allah tidak akan membuat susah hamba. Allah tidak akan membuat beban, apalagi sampai kematian. Kecuali beban-beban itu karena banyaknya dosa-dosa kalian yang tidak bisa terobati dan tidak bisa terampuni, atau dia memang tidak tahu bagaimana cara minta ampun. Maka Allah titipkan sifat adil. Adil. Jadi Sultan Aulia Allah Anur Haikari Syabul Qadir Jailani minta keadilan kepada Allah. Karena ini pertama dia bawa amanat. Dan amanat ini harus sampai harta ini untuk rakyat. Ini pertimbangan. Kalau tidak sampai, maka dia terbunuh dengan raja itu dan rakyat pun kelaparan. Ini cara pandang daripada orang-orang aulia tadi, bukan pertimbangan karomah. Itu bukan asal karomah kalau tidak ada keadilan Allah. Maka pemurahnya Allah, kedermawanan Allah Ta'ala kepada kekasihnya para wali Allah itu Syabul Qadir Jailani berangkat untuk membawa barang-barang emas itu. Maka Allah memberikan ilham malaikatul muqarrabin kepada Syabul Qadir Jailani. Kejadian-kejadian yang akan tepatnya pada jam 2 malam mereka dirampok, kemudian dirampas, kemudian diikat dan kemudian dibunuh, dan kelihatan darah berjajaran. Tapi Allah memberikan ilham, selamat itu pembawa harta itu, selamat orang bawa emas itu. Sampaikan ya Syabul Qadir Jailani kepada orang barat. Semua kejadian itu adalah takdir mu'allam, takdir sementara. Dia tidak masuk dalam takdir azali. Karena keadilanku ini, karena telitinya engkau, waspadanya, hati-hatinya dalam memutuskan satu perkara, maka sifat adil tadi dititipkan sama Syabul Qadir Jailani. Katakan pada si pengirim barang emas ini pada raja bahwa kejadian itu
sampaikan kepada kurir yang mengantar barang ini, aku gantikan hanya mimpi. Masya Allah. Dia saat itu di lembah, semua akan tertidur, ya. Bahkan dia hanya sifatnya bahwa itu digantikan oleh Ta'ala, kejadian yang akan dirampas hartanya, emasnya, mati dibunuh, dan itu ternyata ditidurkan dengan Allah di lembah itu istirahat, cuman mimpi. Itulah karomah. Dengan keadilan Allah, maka lewatlah di lembah itu mereka istirahat tidur, padahal sudah gemeter ketakutan karena nasibnya akan terbunuh karena tidak ada jalan lain. Tapi ini barang takdir yang harus sampai ke kerajaan. Maka mereka seakan-akan seperti dikantukkan semua, merasa mengantuk semuanya. Mereka istirahat di lembah, tertidur semuanya. Maka yang datang kurir tadi yang pada Syekh Jailani bermimpi disembelih, darahnya mengucur, hartanya diambil, seperti halnya apa yang dilihatkan oleh gurunya Syekh Jailani. Bahkan Syekh Jailani menunjukkan semuanya, cuman Allah menunjukkan kebenaran ucapan wali bahwa kamu akan mati terbunuh. Ternyata dia hanya bentuk mimpi. Ketika sudah pagi hari, dia melihat sama sekali tidak ada darah, sama sekali tidak hilang barang-barang itu, sama sekali tidak ada perompak-perompak itu. Maka terkejut, dia periksa lehernya masing-masing, ternyata tidak ada yang luka. Ternyata Allah menggantikan kedudukan seseorang yang harusnya mati berkat doa daripada seorang wali-wali tadi, merubah takdir yang harus mati ternyata tidak mati. Inilah kemurahan Allah dengan keadilan Allah, dengan telitinya kepada hamba-hambanya, sehingga Allah memberikan kemudahan-kemudahan di dalam nasib yang seharusnya dia mati, yang seharusnya dia terbunuh, ternyata lolos. Bahkan dia mendapatkan hadiah dari raja, kemudian membawa lagi pulang, membawa oleh-oleh kepada Syekh Jailani. Pada Syekh Jailani sama sekali tidak berharap apa yang diberikan kepada Syekh Jailani, yang penting kamu selamat. Disitulah letak dari orang-orang yang memiliki sifat adil, yang sifat mawas diri, yang sifat hati-hati dan teliti. Niscaya Allah akan memberikan jalan-jalan yang sebenarnya takdir buruk, takdir jelek, menjadi takdir kemuliaan itu. Maka dengan demikian, maka telitilah kamu dari perbuatanmu, dari langkahmu, dari ucapanmu, dari berpakaianmu, dari cara jalanmu, dari cara amalmu, dari cara sedekahmu. Telitilah semua. Dengan apa? Seakan-akan bahwa semua perbuatanmu tidak terlepas dari pengawasan Allah yang setiap detik, setiap saat Allah akan menilai dari besarnya pengawasan itu atau dari besarnya kelalaian dari kamu. Mudah-mudahan sedikit ini riwayat daripada Syekh Jailani yang banyak orang mengatakan itu karomah. Karomah itu berdasarkan keadilan, karomah itu berdasarkan teliti, karomah itu berdasarkan kemurahan. Maka dari itulah untuk setiap manusia bisa mendapatkan kemurahan itu apabila manusia itu betul-betul dalam pengawasan Tuhannya. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barakah-barakah dari semua apa yang kita bicarakan, terutama karomah dari Syekh Jailani. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan lindungan dari Allah SWT dan ampunan dosa dari Allah Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.